Hari ini kita akan belajar dari Ordo Salutis. Nah, saudara-saudara sekalian, Ordo Salutis ini itu adalah bahasa Latin yang berarti The Order of Salvation. Dalam bahasa Indonesianya urutan keselamatan. Jadi Ordo Salutis ini adalah urutan keselamatan. Jadi hari ini kita akan belajar urutan keselamatan kita. Mungkin kita baru mendengar bahwa kalau kita percaya Yesus kita diselamatkan. Tapi bagaimana prosesnya? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Karena itulah saya menyatakan bahwa pelajaran hari ini sangat penting untuk kita ketahui, supaya kita tahu bagaimana cara kerjanya Allah sehingga kita diselamatkan. Nah, di dalam urutan keselamatan atau di dalam Ordo Salutis itu ada 9 tahap atau 9 langkah. Yang pertama adalah predestinasi atau pemilihan. Yang kedua regeneration atau lahir baru atau kelahiran baru atau kelahiran kembali. Yang ketiga itu calling atau panggilan. Yang keempat itu faith dan repentance atau iman atau pertobatan. 5 justification itu pembenaran. 6 adoption, pengangkatan sebagai anak atau adopsi. 7 sanctification atau pengudusan. 8 perseverance, ketekunan. 9 glorification, pemuliaan. Jadi 9 ini yang akan kita pelajari hari ini. Karena saya hanya mendapatkan mungkin kesempatannya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi susah payah setahun itu diambil hari ini. Karena juga kalau diberikan setengah-tengah nanti mungkin sudah lupa baru diingatkan lagi. Jadi kita belajar semuanya hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Ordo Salutis ini atau istilah Ordo Salutis ini itu tidak ada dalam kitab suci. Karena itu saudara cari bagaimanapun istilahnya tidak ada dalam kitab suci. Dan juga tidak ada juga satu bagian ayat manapun yang menuliskan mulai dari yang 1 sampai 9 itu. Tidak ada. Tapi di dalam seluruh Alkitab ajaran ini ada. Jadi istilahnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Sama dengan Tritunggal juga. Istilahnya tidak ada dalam Alkitab, tapi ajarannya ada. Nah, karena itu Ordo Salutis ini dibangun dari beberapa ayat. Dan salah satunya sudah kita baca tadi dari Roma 8 ayat 29 sampai 30 tadi. Ya, perhatikan. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini predestinasi atau pemilihan. Ayat 30-nya, mereka itu juga dipanggilnya, ini calling. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, ini justification. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, ini glorification. Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan dibenarkan karena iman. Ya, dibenarkan itu pembenaran atau justification karena iman itu faith. Dan ayat 2-nya bagian akhir akan menerima kemuliaan Allah, glorification. Teman-teman sudah dimudahkan karena sudah ada di slide. Juga Roma 10 ayat 17. Jadi iman faith timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus itu calling atau panggilan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu adoption. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, itu faith. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah itu regeneration, tidak berbuat dosa lagi, itu sanctification atau pengudusan. Sebab ini ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, itu juga justification, karena ia lahir dari Allah
itu regeneration. Jadi saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat itu kalau dikumpulkan semuanya menjadi 9 poin yang saya sebutkan tadi. Jadi ajaran ini bukannya tanpa dasar Alkitab. Dia hanya tidak memiliki satu bagian yang menceritakan atau memberikan semuanya, tapi dalam seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu ada. Mari kita belajar dari poin yang pertama, yaitu pemilihan atau predestinasi. Nah, saudara-saudara sekalian, pemilihan atau predestinasi ini adalah tindakan atau pekerjaan atau keputusan Allah di dalam kekekalan, di mana di sana Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Jadi ini tindakan atau keputusan Allah di dalam kekekalan. Mari kita perhatikan Efesus 1 ayat 4, 5 dan 11. Efesus 1 ayat 4, 5. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat 5-nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ayat 11-nya, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Jadi saudara-saudara sekalian, 2 Tesalonika 2 ayat 13 juga, 2 Tesalonika 2:13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Jadi saudara, pemilihan ini dilakukan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini sudah tentu bahwa Tuhan tidak melihat lebih dulu kita akan memilih Dia atau melakukan apapun supaya kita dipilih, tidak. Karena manusia belum dijadikan, dunia pun belum dijadikan. Efesus 1 ayat 4 tadi, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini hanya ada Allah. Hanya ada Allah, dan Dia telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Karena itu saudara, pemilihan ini adalah anugerah. Jadi Dia sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan bukan karena orang itu layak, tapi hanya karena anugerah atau belas kasihannya. Saya berikan ilustrasi supaya kita lebih mengerti. Siapa di sini yang pernah merantau ke daerah-daerah yang ada pengemisnya? Ada yang pernah memberikan uang kepada pengemis? Nah, mungkin kalau di sana kan tidak ada pengemis. Jadi anggap saja saudara sedang jalan ke pasar dan saudara melihat ada 3 orang pengemis di sana. Ketika saudara pergi, saudara menemukan di pengemis pertama, saudara ambil uang karena kasihan, saudara berikan uang kepada pengemis pertama. Lalu saudara jalan lagi, ada 2 lagi orang pengemis, dan saudara jalan terus dan saudara tidak memberikan mereka uang. Lalu 2 pengemis itu protes, lalu mereka lapor ke polisi, dan lalu akhirnya saudara dipanggil untuk sidang. Lalu hakim bertanya kepada saudara, karena saudara telah melakukan ketidakadilan karena pengemis pertama diberikan uang, sedangkan pengemis kedua dan ketiga tidak memberikan uang. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saudara, kira-kira saudara menjawab apa? Kalau saudara disalahkan seperti itu, saudara jawab ke mana? Ini hanya seandainya. Ini saudara belum berikan uang kepada pengemis, sudah pelit, apalagi ada uang. Ini hanya misalnya, itu saudara yang alami itu. Mungkin kalau ada kita ya, mungkin sudah habis pas dia pengemis yang pertama, yang kedua, ketiga tidak ada lagi. Ya bisa, tapi belum pas. Misalnya begini juga, kita bawa uang 1 juta dan kita hanya berikan orang itu 10.000, kita masih ada uang yang lainnya. Karena begini, kita itu tidak mewajibkan memberikan uang kepada pengemis. Kalau kita mau memberikan itu kepada pengemis pertama, itu haknya kita, uangnya kita. Jadi sekalipun pengemis kedua dan ketiga menuntut, itu tidak ada gunanya. Karena itu uang kita, tidak wajib memberikan kepada semua pengemis. Nah, demikian juga Allah. Semua manusia yang berdosa itu sebenarnya tidak layak untuk
dikasihani. Tapi Allah memilih sebagian orang untuk dikasihani atau diberikan anugerah, sedangkan yang lainnya dibiarkan saja. Jadi yang diberikan anugerah ini atau diberikan belas kasihan ini, itu mereka mendapatkan kasih atau anugerah Tuhan. Yang tidak mendapatkan kasih atau anugerah ini, itu mereka mendapatkan keadilan Tuhan. Yang mendapat ketidakadilan siapa? Tidak ada. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak bertindak tidak adil. Dia adil karena memang semua orang berdosa harusnya tidak layak dipilih. Tapi kalau dia memilih sebagian, itu karena kasih, itu karena anugerahnya. Makanya Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi ingat, di dalam pemilihan ini bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Namanya juga dipilih. Itu artinya kita itu pasif, yang bertindak aktif itu hanya Allah. Karena pemilihan itu di dalam keikalan. Jadi dalam hal pemilihan itu hanya Allah yang bekerja secara aktif. Kita manusia pasif. Yang kedua, regeneration atau lahir baru atau dilahirkan kembali. Nah, kalau pemilihan tadi itu sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau lahir baru ini itu kita sudah ada. Misalnya tadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih umat dari sekian banyak orang. Nah, ketika umat lahir ke dunia, maka Tuhan akan bekerja melahirbarukannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua orang berdosa. Karena kita semua ini ada di dalam Adam, kita ini menjadi orang berdosa karena di dalam Adam. Nah, karena kita ada dalam Adam yang orang berdosa itu, Alkitab mengatakan bahwa dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Jadi kamu sudah mati. Mengapa sudah mati? Saudara pasti ingat kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah itu. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, apakah mereka langsung mati? Apakah ayat itu salah? Tidak juga. Karena yang dimaksud itu adalah kematian secara rohani, yaitu perpisahan dengan Allah. Makanya setelah itu mereka diusir dari Taman Eden. Nanti kematian secara jasmani itu menyusul. Itu artinya semua orang yang berdosa itu mati secara rohani. Ingat, ini bukan pingsan secara rohani, bukan koma secara rohani, tapi ini mati secara rohani. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, supaya aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak datang, apakah kita semua tidak hidup secara jasmani? Pasti hidup, sekalipun Yesus tidak datang. Tapi di sini Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, artinya supaya mereka mempunyai hidup secara rohani. Nah, karena keadaan kematian rohani inilah yang menyebabkan orang berdosa itu tidak mengerti atau mendapatkan apa yang baik yang berasal daripada firman Tuhan. Ini celakanya orang yang masih mati rohani. Ingat, semua orang berdosa itu mati secara rohani. Dan penyebabnya ini, bahwa orang yang mati secara rohani itu tidak akan mendapatkan apapun yang baik daripada firman Tuhan, ataupun mengerti apa yang baik daripada firman Tuhan. Yeremia 6 ayat 10. Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Jadi bagi orang yang masih mayat rohani, mati secara rohani, mereka itu mempunyai telinga, tapi juga mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Malahan mereka itu tidak menyukai firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi cemoohan bagi mereka. Cemooh itu yang bagaimana? Itu sama dengan mengejek, kan? Nah, kalau saudara tidak menyukai firman Tuhan, bahkan mengejek firman Tuhan,
Itu saudara karena saudara masih dalam keadaan mati secara rohani. Sehingga ada firman Tuhan yang baik menegur hidup saudara, membuat supaya saudara bisa hidup taat kepada Tuhan. Saudara tidak mau, saudara tidak menyatuinya, karena saudara masih dalam keadaan mati secara rohani. Karena itu introspeksi diri. Kalau saudara ada dalam keadaan ini, itu artinya saudara masih dalam keadaan mati secara rohani. Dan juga saudara, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi apa yang baik dari firman Tuhan, manusia duniawi tidak menerima apapun. Karena itu bagi mereka itu hanyalah kebodohan. Kenapa? Karena semuanya itu hanya bisa dinilai secara rohani. Itulah bahayanya kalau kita masih mati secara rohani, tidak mengerti firman Tuhan, hanya mata saja yang menyala. Jadi ada duduk mendengar firman Tuhan, hanya mata yang menyala, telinga mendengar tapi kosong. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga mulut. Jadi artinya firman itu tidak menetap. Jadi hanya firman itu hanya lalu lalang saja. Itu keadaan orang yang mati secara rohani. Karena itu saudara sekalian, kalau saudara orang yang seperti itu, ingatlah, saudara itu mayat rohani. Saudara memang masih hidup, beraktivitas keagamaan, aktif beribadah dan lain sebagainya, tapi kalau saudara tidak mengerti apapun daripada firman Tuhan, ingat, saudara itu mayat yang sedang berjalan. Ya, hidup secara rohani, secara jasmani, tapi mayat secara rohani. Nah, karena itu bagaimana orang yang mati secara rohani itu dapat merespon? Sama seperti orang mati. Bagaimana caranya orang mati? Saudara memberikan nasihat, apakah dia masih bisa menerima nasihat itu? Misalnya ada pemuda yang suka minum mabuk, lalu akhirnya dia lari motor, akhirnya kecelakaan. Nah, setelah dia kecelakaan dan mati, lalu temannya yang sudah sering memperingatkan dia lalu pergi. Ini temannya sudah mati. Itu tuh apa yang kita bilang itu hari. Berhenti minum mabuk, apalagi sambil bawa motor. Begini tuh. Kira-kira mayat masih bisa respon tidak? Tidak. Jadi dia memberikan nasihat, tapi sudah tidak berguna karena temannya sudah tidak lagi bisa merespon. Nah, sama juga dengan orang yang mati secara rohani. Saudara memberikan nasihat, firman Tuhan bagaimanapun baiknya, dia hanya mata yang menutup, mendengar dan melupakannya. Nah, bagaimana supaya orang yang mati secara rohani itu atau orang yang mati secara jasmani bisa merespon? Itu dia harus dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, baru dia bisa merespon kembali. Karena itulah yang firman Tuhan katakan, orang yang mati secara rohani itu perlu pekerjaan daripada Tuhan, yaitu melahirkan dia kembali, menghidupkan dia kembali. Yohanes 3 ayat 5. Jadi Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari roh. Jadi harus dilahirkan dari roh, karena ini pekerjaan Roh Kudus. Dan juga Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab ini ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang mati secara rohani itu, dia bisa merespon firman Tuhan, merespon apa yang baik dari firman Tuhan, bahkan bisa merespon Injil. Itu harus dilahirbarukan kembali. Dan itu adalah pekerjaan Allah, lahir dari Allah atau pekerjaan Roh Kudus. Karena itu
di dalam hal kelahiran kembali ini, apakah kita bisa melahirkan diri kita sendiri atau menghidupkan diri kita sendiri? Tidak bisa. Itu harus pihak dari luar. Sama dengan saudara, apakah saudara pada waktu saudara lahir di dunia, saudara yang memutuskan untuk lahir? Saya yakin kalau kita yang diberikan pilihan untuk lahir, saya yakin ada banyak kita tidak ingin lahir di sana. Apalagi gereja seperti ini. Kebanyakan mungkin Korea, Amerika dan lain sebagainya. Tapi dalam hal kelahiran kita pasif. Jadi mau bagaimanapun, kalau sudah lahir dengan muka seperti ini, tampang seperti ini, ya terima sudah, ya kan? Karena ini memang bukan kita yang menginisiatif. Dalam hal ini pun, kelahiran kembali itu pekerjaan Allah Kudus, pekerjaan dari luar dan bukan tindakan kita secara aktif. Karena itu dalam hal kelahiran kembali Allah yang bekerja dan kita tidak. Namanya dilahirkan. Berarti itu tindakan aktif dari luar. Nah, yang ketiga, calling atau panggilan. Panggilan atau calling ini itu adalah panggilan Allah melalui Injil untuk orang berdosa. Jadi calling atau panggilan ini itu ada dua. Ada external calling dan juga internal atau effectual calling. External calling atau panggilan keluar atau panggilan luar itu seperti ini. Ketika saudara mendengarkan saya berkhotbah, biasanya saya memberitakan Injil. Jadi saya memberitakan Injil saja, misalnya seperti saat ini, saya memberitakan Injil kepada saudara. Semua kita ada orang yang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita pasti akan binasa. Tapi Tuhan mengerahkan Anaknya Tunggal mati di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepada Dia, saudara akan diselamatkan. Karena itu, siapakah di sini yang malam ini mengambil kesempatan untuk percaya kepada Yesus? Nah, itu panggilan. Nah, panggilan luar itu panggilan yang diberikan untuk semua orang. Karena itu di dalam sejarah ada banyak orang yang mendengar Injil. Tapi kenyataannya, apakah semuanya percaya kepada Injil itu? Percaya tidak? Tidak. Karena itulah panggilan keluar. Jadi semua orang mendengar Injil, tapi tidak semua percaya kepada Injil yang diberitakan. Tapi berbeda dengan external calling. Internal calling atau effectual calling ini adalah panggilan yang efektif, yang dalam artian ini pasti berhasil. Jadi pada waktu saya menyampaikan Injil dan saya mengatakan saudara harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara merespon itu, saudara percaya Yesus dan akhirnya saudara diselamatkan. Nah, itulah effectual call, panggilan yang efektif yang pasti berhasil. Dan ingat, ini hanya terjadi kepada orang yang pertama tadi dipilih. Misalnya sebelum dunia jadikan, pematian sudah dipilih oleh Tuhan. Setelah dia lahir di dalam dunia, dalam keadaan mati rohani, Tuhan menuntun pematian untuk mendengarkan Injil. Dan pada waktu dia mendengarkan Injil, Tuhan menolong meregenerasi dia, melahirkan dia. Ketika dia lahir baru, dia lalu bisa merespon kepada Injil. Ada panggilan Injil, lalu pada akhirnya dia memilih untuk percaya kepada Injil itu. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi calling atau panggilan itu, panggilan Tuhan itu kepada kita, itu melalui berita Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi bukannya Tuhan datang sendiri untuk memanggil saudara. Roma 1 ayat 6, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 8 ayat 30, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi panggilan ini pun itu adalah pekerjaan Tuhan, yaitu memanggil kita dengan berita Injil. Karena itu ini pentingnya berita Injil. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, sekalipun ada orang di situ yang mendengarkan khotbah saudara, dia tidak mungkin akan bisa percaya.
kalau saudara tidak memberitakan Injil. Karena orang bisa diselamatkan kalau dia mendengar Injil itu dan merespon kepada Injil itu. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, bagaimana orang bisa diselamatkan? Karena itu adalah sesuatu yang salah. Kalau dengan cara kita membantu orang lain, menyumbangkan barang untuk orang lain, itu disebut pemberitaan Injil. Atau ketika kita menanam pohon, merawat pohon, disebut memberitakan Injil. Ataupun mengasihi sesama melalui tindakan kita, itu dikatakan memberitakan Injil. Tidak, itu adalah Injil yang lain yang seharusnya seperti yang Paulus katakan, terkutuklah mereka. Artinya jika ada seorang bahkan malaikat memberitakan Injil yang lain, terkutuklah mereka. Jadi saudara, kalau saudara mengutuk orang-orang yang memberitakan Injil yang lain selain Injil Yesus Kristus, saudara mengutuk mereka, itu tidak disalahkan oleh Alkitab. Karena mereka memang orang-orang yang terkutuk, yang menyelewengkan Injil Yesus Kristus. Karena itu ini sangat penting. Makanya saya selalu mendorong saudara-saudara sekalian terus beritakan Injil di setiap kesempatan. Mari perhatikan contoh di dalam Alkitab sendiri, bagaimana Tuhan memanggil dengan Injilnya sehingga orang dapat percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ada cerita tentang seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia perempuan dari Tiatira yang menjual kain lubuh, dan dia mendengarkan penginjilan Paulus di sana. Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain lubuh dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi siapa yang membuat Lydia bisa menerima firman itu, Injil itu? Tuhan yang membuka hatinya. Sehingga apa? Dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Dia tidak mungkin memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kalau Tuhan tidak membuka hatinya. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dia membuka hati kita menerima firman Tuhan, menerima Injilnya, supaya firman Injil yang diberitakan hari ini saudara bisa mempercayainya. Dan ingat, panggilan ini hanya efektif itu hanya kepada orang pilihan. Orang yang tidak dipilih, sekalipun dia mendengar, dia hanya mendapatkan external call, panggilan secara umum saja. Tetapi di dalam orang pilihan, Tuhan bekerja secara aktif, melahirbarukan dia, membuat dia mengerti Injil, dan membuat dia percaya kepada Injil itu. Seperti umat yang tadi, ketika dia sudah dilahirbarukan, dia mendengarkan Injil, Tuhan membuka hatinya sehingga dia percaya, dan ketika dia mendengarkan Injil itu, dia mengerti Injil itu, dan dia mempercayai itu. Dan lagi-lagi ingat, ini kita dipanggil. Kita sering menyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Kita yang bisa menjawab hanya orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan orang yang belum dilahirbarukan tidak bisa menjawab ya Tuhan, ya Tuhan. Karena itu lagu mengatakan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia memanggil kita saat ini dengan Injil. Karena itu saya mendorong kita semua terus beritakan Injil. Karena hanya melalui panggilan Injil Tuhan bekerja mempertobatkan orang-orang pilihannya. Karena itu kalau gereja tidak memberitakan Injil, itu sama dengan gereja sedang menutup pertobatan bagi orang-orang pilihan Allah. Ini keras saudara-saudara sekalian. Jadi kalau gereja tidak memberitakan Injil, mengabaikan Injil, gereja sudah menutup, seakan-akan menutup pertobatan. Karena bagaimana orang bisa bertobat kalau Injil tidak diberitakan? Karena itulah saya mendorong kita setiap kesempatan dalam kita beribadah, ingat, kesempatan itu harus ada Injil yang diberitakan. Kalau orang itu sudah mendengarkan Injil, Tuhan sudah membuka hatinya. Poin yang keempat, conversion atau faith atau repentance, iman atau pertobatan. Nah, saudara-saudara kalian, perlu diketahui bahwa
pertobatan itu mempunyai dua arti. Arti yang pertama dari pertobatan itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah pertobatan dalam artian meninggalkan dosa-dosa. Dan ingat, dua-dua ini harus ada. Saudara tidak mungkin mengatakan saya sudah percaya Yesus. Pertobatan yang pertama. Tapi pertobatan yang kedua, saudara tidak mau meninggalkan dosa-dosa. Itu bertentangan. Atau saya sudah bertobat dari dosa-dosa saya. Tapi pertobatan pertama saudara tidak melakukannya, yaitu percaya Yesus. Ini pun tidak mungkin. Jadi poin ini itu pertobatan dalam artian yang pertama, yaitu pertobatan di dalam artian beriman atau percaya kepada Yesus. Nah, kalau tiga bagian sebelumnya, pemilihan, kelahiran baru, panggilan, itu Allah yang bertindak secara aktif. Kita hanya pasif. Di dalam beriman ini, di dalam kita merespon percaya Yesus, kira-kira apakah kita berkontribusi? Kita berkontribusi tidak? Misalnya, kalau saudara percayalah kepada Yesus malam ini, dan saudara lalu membuka hati dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi seakan-akan kita merespon panggilan itu, ya kan? Dari situ pertanyaan kita merespon panggilan itu, yaitu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah demikian? Faktanya seperti itu. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Mereka mengatakan, seorang nabi, atau Yeremia, Elia, atau seorang nabi yang lain. Tapi dia bertanya lebih spesifik lagi, menurut kamu, itu kan hanya kata orang, tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Matius 16 ayat 16-17, ketika dia bertanya kepada Simon Petrus dan Petrus menjawab. Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17-nya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya, ketika Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu memang pengakuannya. Tapi yang dikatakan di sana, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kalau Bapa yang di surga tidak menyatakan itu kepada Simon Petrus, bisakah Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Bisa tidak? Tidak bisa. Makanya harus ada pekerjaan Allah lebih dulu, menyatakan itu, baru dia bisa melakukannya. Kalau mau berbicara tentang kemampuan, lihat dua ayat berikut, Yohanes 6 ayat 44. Nah, perhatikan ayat ini, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, artinya percaya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Artinya, kalau melihat kemampuan kita untuk datang dan percaya kepada Yesus, seorang pun tidak ada yang datang. Orang bisa datang, bisa percaya kepada Yesus kalau ditarik oleh Bapa. Makanya pada waktu saudara mengatakan, ya saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, itu bukan saudara yang ingin percaya, tapi itu karena saudara telah ditarik oleh Bapa, sehingga saudara bisa mengakui, datang atau percaya kepada Yesus. Ayat 65-nya, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita tidak bisa percaya kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan iman itu atau percaya itu kepada kita. Tidak akan bisa. Karena itu dengan usaha kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakan itu kepada kita. Karena itulah
Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Di sana dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Ingat, pertobatan. Ayat kata-kata selanjutnya, yang memimpin kepada hidup. Berarti ini adalah pertobatan dalam artian yang pertama, yaitu untuk keselamatan. Jadi saudara, kita bisa bertobat, kita bisa percaya kepada Yesus kalau Allah mengaruniakan itu kepada kita. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Jadi saudara, untuk percaya kepada Yesus, kita pun dikaruniakan iman oleh Bapa. Karena itu kita tidak mungkin berinisiatif untuk datang dan percaya kepada Yesus tanpa pekerjaan Allah Bapa atau pekerjaan Allah Roh Kudus yang melahir barukan kita. Karena itu Allah Roh Kudus melahir barukan kita dan Bapa mengurniakan iman kepada kita. Bahkan saudara, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan saja, saudara tidak mungkin bisa melakukannya kalau itu tidak ada pekerjaan Tuhan di dalam. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena itu semua ini dalam hal kita beriman itu karena Tuhan, bukan karena kita yang mau percaya. 1 Korintus 1 ayat 30. Oleh Dia kamu berada di dalam Kristus. Alkitab terjemahan bahasa Inggris NIV mengatakan, it is because of Him that you are in Christ. Adalah karena Dia kamu berada dalam Kristus. Karena siapa? Karena Dia, karena Allah. Jadi bukan karena kita yang mempercayai Yesus, tapi karena Allah mengaruniakan iman itu kepada kita. Jadi dalam hal kita percaya Yesus, apakah ada bagian kita di sana? Tidak ada. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dulu, saudara tidak mungkin percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus itu bukan keinginan kita, tapi pekerjaan Allah. Jadi dari awal pemilihan Allah sebelum dunia jadikan memilih umatnya, lalu ketika lahir ke dalam dunia dan tidak berdosa, Dia melahir barukannya. Setelah melahir barukan, Dia lalu dituntun oleh Tuhan datang mendengarkan Injil yang beritakan. Lalu Tuhan membuka hatinya dan percaya kepada Injil itu. Dan lalu Tuhan mengaruniakan iman kepada dia sehingga dia boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang poin kelima, itu ada 3. Justification, adoption, dan sanctification. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, pembenaran ini itu dilakukan atau terjadi bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus yang diinputkan atau diberlakukan kepada kita melalui iman kepada Kristus. Ingat, saya mengatakan bahwa semua orang yang berdosa itu ada di dalam Adam. Saudara bisa bacanya, itu tidak ada di slide, di dalam Roma 5 ayat 18-19. Nah, karena kesalahan Adam, hanya semua orang berdosa. Jadi Tuhan itu hanya melihat 2 saja perwakilan, Adam dan Kristus. Adam itu perwakilan orang berdosa, Kristus itu perwakilan orang benar. Kita lahir di dalam dunia itu sudah ada di dalam Adam. Jadi semua orang berdosa itu langsung ada di dalam Adam. Karena Allah melihat Adam sebagai kepala kita, maka semua yang di dalam Adam itu orang berdosa. Nah, ingat, Adam itu perwakilan kita. Jadi ketika dia melihat Adam yang orang berdosa, kita semua yang ada dalam Adam itu dianggap orang berdosa. Dan ini namanya gaya bahasa sendiri. Dan gaya bahasa ini pun sering kita terapkan
dalam kehidupan hari-hari. Misalnya begini, ketika Indonesia bertanding sepak bola melawan Thailand dan Indonesia menang, kita mengatakan bagaimana hasil dari mana? Indonesia menang. Pertanyaannya, saudara ikut main tidak? Tapi kenapa bilang Indonesia main? Karena 11 orang itu mewakili Indonesia. Jadi 11 orang itu kalah, Indonesia kalah. 11 orang itu menang, Indonesia menang. Jadi semua kita menang atau kalah itu tergantung perwakilan kita. Nah, demikian juga itu. Adam itu perwakilan kita. Jadi kalau semua kita ada dalam Adam, perwakilan kita orang berdosa, maka semua kita orang berdosa. Tapi orang berdosa ini setelah Yesus datang dan kita percaya kepada Kristus, nah orang yang percaya kepada Kristus itu dipindahkan dari kepalanya yang lama menuju Adam. Ayat 19 dari Roma 5 itu. Nah, karena kita sudah ada di dalam Yesus, Allah itu tidak melihat kita, tapi Dia melihat Yesus yang adalah orang benar. Jadi kebenaran Kristus diberlakukan pada kita. Makanya Yesus itu menanggung perputaran. Di dalam, lagi-lagi kita ada di slide, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi keberdosaan kita ditanggung kepada Kristus, kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita, sehingga kita yang berdosa yang seharusnya dihukum, Yesus yang menanggungnya. Tapi Yesus yang adalah orang benar, kebenarannya diberlakukan pada kita sehingga kita menjadi orang benar. Itulah justification atau pembenaran. Roma 8 ayat 30 yang kita baca tadi, mereka yang dibenarkannya. Roma 3 ayat 26 membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang dibenarkan itu orang yang, apakah semua orang di dunia? Roma 3 ayat 26 tadi membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dibenarkan. Seperti dari atas, tetap contohnya umat setelah dia beriman, percaya kepada Yesus, dia langsung dibenarkan. Orangnya belum benar secara sempurna, maksudnya dalam tindakan hari-harinya. Tapi pembenaran di hadapan Allah itu dia sudah dibenarkan. Tapi hari-harinya dalam hidup hari-hari dia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi pembenaran ini status kita yang berubah, ya. Jadi statusnya yang berubah. Sudah orang benar, tapi orang benar ini dalam hidup hari-hari belum sempurna. Ini sama dengan saya berikan contoh. Kita mungkin jalan atau bekerja atau bagaimana, tiba-tiba jam 10 kita melihat anak SMA sedang ada di pinggir jalan. Nah, ketika mereka ada di pinggir jalan yang seharusnya jam sekolah, apakah saudara mau menyatakan bahwa mereka bukan anak sekolah hanya karena mereka ada di jalan? Tidak mungkin. Mereka itu tetap anak sekolah, tapi kelakuan mereka tidak seperti anak sekolah. Karena seharusnya anak sekolah itu ada di sekolah, bukan ada di jalan. Nah, kita itu juga sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita tidak mencerminkan orang yang dibenarkan, sehingga seringkali kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Ya, jadi seperti itu. Tapi dalam status kita sudah orang benar. Tapi benar secara sempurna belum. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Dan ingat, pembenaran ini hanya satu kali seumur hidup. Sekali kita dibenarkan di mata Tuhan, kita akan terus dilihat sebagai orang benar karena kita ada di dalam Kristus. Yang kedua, adoption atau pengadopsian. Ini pengangkatan sebagai anak, dan saya kira saudara sudah mengetahuinya. Jadi sebelum kita beriman kepada Yesus, kita bukanlah anak Allah, tapi anak siapa? Anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10 itu anak-anak Allah, anak-anak iblis. Jadi hanya ada dua, bapa kita secara rohani, anak iblis, anak Allah. Ingat, kita semua itu lahir sebagai anak iblis. Jadi orang-orang yang belum percaya itu lahirnya langsung menjadi anak iblis. Jadi semua kita itu lahir di dalam dunia itu langsung menjadi anak iblis. Nanti ketika kita percaya kepada Yesus, baru
diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat, hanya yang percaya kepada Yesus yang diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang tidak percaya, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Artinya saudara-saudara sekalian, tidak peduli kita ini orang kaya, tidak peduli kita cantik, ganteng dan lain sebagainya. Ingat, kalau saudara belum percaya Yesus, saudara adalah anak iblis. Jadi jangan bangga akan perawakan kita, keberhasilan kita, atau apapun yang ada pada kita. Kalau saudara bukan orang percaya, saudara adalah anak iblis. Terima atau tidak, itulah kebenarannya. Tapi kalau saudara mau beralih dari anak iblis menjadi anak Allah, firman itu mengatakan semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bahasa Inggrisnya King James. Di sana dikatakan receive the adoption of sons. Adoption. Jadi kita itu diangkat, diadopsi menjadi anak. Karena ingat, Allah itu hanya mempunyai anak tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita ini adalah anak hasil adopsi. Adopsinya karena apa? Karena iman kepada Yesus. Yang C, pengudusan atau sanctification. Ini pengudusan ini adalah proses setelah pembenaran, atau di mana Roh Kudus membentuk orang percaya semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah pertobatan jenis yang kedua ini. Dan pertobatan ini itu dilakukan everyday, setiap hari. Kalau pertobatan yang pertama, percaya Yesus ini hanya satu kali seumur hidup. Tapi pertobatan dalam hal pengudusan ini itu setiap hari. Makanya kenapa setiap minggu kita harus berdoa di gereja, pengakuan dosa. Karena kita berdosa itu bukan hanya satu kali seminggu, tapi setiap minggu. Jadi seharusnya doa pengakuan dosa bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan setiap menit. Kalau kita berdoa harus doa pengakuan dosa. Karena itu dalam hal pertobatan ini pengudusan ini adalah pekerjaan Allah yang akan menguduskan kita, yang nantinya hidup kita itu dari hari ke hari semakin berubah. Titus 2 ayat 13 dan 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah damai sejahtera menguruskan kamu. Jadi Allah damai sejahtera menguruskan kamu. Lagi-lagi dalam hal pengurusan ini, Allah yang menguruskan kamu. Nah, dari pembenaran tadi saya bilang status kita sudah benar di hadapan Allah. Tapi bagaimana status itu bisa sejalan dengan hidup hari-hari? Makanya harus ada pengurusan itu. Karena pada waktu kita percaya, kita diberikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 itu. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dia melahirkan namanya buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 itu. Sehingga ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Nah, karena itulah dari hari ke hari orang yang sudah percaya itu akan berubah. Karena itu coba saudara perhatikan teman kita atau orang di sekitar kita. Apakah dia mempunyai perubahan hidup setelah dia mengaku percaya Yesus? Kalau dia belum ada perubahan hidup, itu artinya dia belum percaya Yesus. Karena setiap orang yang percaya Yesus, dia pasti berubah. Tidak ada orang yang mengaku percaya Yesus yang tidak berubah. Saudara pasti juga telah mendengar cerita tentang Sakeus. Sakeus itu pemungut cukai yang memeras orang.
Tapi setelah dia percaya Yesus, apa yang terjadi kepada dia? Dia berubah. Dulu dia memeras, tapi sekarang aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Artinya ada perubahan. Orang yang dulu memeras sekarang bermurah hati. Saulus juga dia seorang pembunuh, tapi setelah dia percaya Yesus, dia menjadi orang yang lebih giat untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara bagaimana? Apakah saudara sudah percaya Yesus? Dan apakah ada perubahan dalam hidup saudara? Saudara yang bisa menilai itu sendiri. Saya tidak bisa menebaknya. Tapi kalau saudara tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup, ingat, saudara belum percaya Yesus dalam artian yang sungguh-sungguh percaya. Mungkin hanya pengakuan yang percaya Yesus, tapi sebenarnya belum. Juga 3 tadi, pembenaran, adoption, dan pengulusan. Ingat, lagi-lagi ini Tuhan yang mengerjakannya. Kita tidak. Tuhan kalau tidak bekerja, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Jadi contohnya kitab Kematian, ketika dia sudah percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Dia statusnya menjadi benar di hadapan Tuhan, dan lalu dia diangkat menjadi anak Allah. Dulunya anak iblis, sekarang menjadi anak Allah. Itu harus suatu kebanggaan bagi kita, ya. Dan akhirnya dia dikuduskan oleh Tuhan. Saya berikan contoh. Ada 2 orang. Nah, misalnya Nadue dengan Adisani. 2 orang ini, ketika ada orang yang berbuat salah kepada mereka, Nadue langsung tampar orang itu 2 kali sampai babak belur. Tapi Adisani, kalau ada orang yang melakukan yang jahat kepada dia, dia hanya diam saja, sabar menerima apa yang diperlakukan oleh orang. Nah, kalau saudara semua menilai dalam hal seperti ini, kira-kira siapa yang lebih baik? Ya, pastinya Adisani. Tapi kalau kita lihat dari latar belakangnya, Adisani ini rupanya di rumah memang diajarkan oleh orang tuanya untuk sabar dalam hal seperti itu. Kalau ada orang yang buat seperti itu, sabar saja menerimanya, karena memang di rumahnya semuanya orang yang sabar-sabar. Tapi kalau kata Nadue, dia itu dulunya orangnya sangat keras sekali. Kalau orang jatuh dengan dia, bisa masuk rumah sakit atau jadi bisa 20-30 pukulan, kaki tangan bisa naik. Tapi setelah percaya Yesus, dia hanya 2 kali tampar orang. Kira-kira dari 2 orang ini, mana yang ada perubahan? Ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibenarkan, yang hidupnya ada perubahan, itu kata Tuhan. Itu hanya contoh, ya. Jadi maksudnya adalah sikap saudara terhadap dosa itu akan sangat-sangat berbeda. Dulunya saudara sangat ingin melakukan dosa itu dengan sukacita, tapi setelah percaya, saudara akan membenci dosa itu. Tapi saudara tetap jatuh, tapi tetap ada perubahan. Jadi kalau dari hari ke hari semakin ada perubahan. Kalau dulu mungkin isap rokok bisa 10 bungkus, tapi sekarang masih isap tapi sudah turun jadi 9, 8, 7. Tapi intinya ada perubahan. Sebenarnya dia mau taat, tidak mau melakukan itu, tapi karena kehendak Tuhannya dia melakukan itu. Tapi kalau saudara dengan senantiasa tidak ada kerinduan untuk meninggalkan itu, ada kemungkinan saudara belum percaya. Jadi sikap kita terhadap dosa itu yang menentukan. Itu saya sudah kirim itu, ada perenungan kata-kata yang saya kirim di grup itu seperti itu. Apakah saudara itu babi atau domba? Domba jatuh dalam lumpur akan berusaha keluar. Kalau babi itu akan menikmati kubangan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sikap kita terhadap dosa. Jadi
orang yang sudah percaya Yesus dari hari ke hari dia ada perubahan hidup. Kalau tidak ada perubahan hidup, itu artinya dia bukan orang percaya. Poin yang berikut, perseverance atau ketekunan. Nah, orang yang sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Allah, itu akan terus Allah pelihara, sehingga orang itu akan tetap bertahan dalam imannya sampai akhir. 1 Korintus 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ingat, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan hal ini apa? Ini terkait dengan kepercayaan orang Filipi kepada Injil itu. Jadi di sini dikatakan, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi dia yang memulai dari pemilihan, dia akan melanjutkan itu sampai kesudahannya. Jadi Tuhan itu tidak bekerja setengah-tengah. Dia bekerja 1, 2, 3, 4 lalu dia lepas tangan. Tidak. Dia akan bekerja. Dia sudah memulai dan dia akan meneruskannya. Karena apa? 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itulah, kalau keselamatan kita bergantung kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, ingat, kita itu mudah sekali tidak setia. Kita tidak setia memberikan persembahan, kita tidak setia melayani, kita tidak setia berdoa, kita tidak setia memberitakan firman Tuhan, kita tidak setia memberitakan Injil, kita tidak setia melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita banyak tidak setianya. Seandainya keselamatan kita bergantung kepada kesetiaan kita, semua kita akan berakhir neraka. Tapi puji Tuhan, keselamatan kita bukan bergantung kepada kesetiaan kita, tapi bergantung kepada kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan lagi-lagi, kalau saudara bisa tekun sampai akhir dan tidak murtad, itu bukan lagi-lagi bukan pekerjaan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan adalah setia, ia akan memotkan hatimu dan memelihara kamu. Jadi ia yang memanggil kamu adalah setia. Jadi dia. Jadi Tuhan adalah setia, ia akan memotkan hatimu. Jadi kalau kita bisa tekun sampai akhir, setia sampai akhir, ingat, lagi-lagi bukan karena kita ini lemah, rapuh, tapi ini Tuhan yang setia memelihara kita. Jadi kita harusnya bersyukur. Seandainya Tuhan kita itu tidak setia, maka semua kita akan berakhir di dalam neraka. Tapi puji Tuhan, dia itu setia. Dan seharusnya kesetiaan Tuhan ini perlu diterapkan oleh kita, apalagi kita yang muda-muda, apalagi juga yang sudah bersuami istri. Seharusnya kesetiaan Tuhan ini kita terapkan dalam hubungan kita juga, orang tua dengan anak, suami dengan istri, atau dengan pasangan. Karena itu kita sama seperti Allah yang setia, kita pun harus belajar setia. Itu dalam hubungan. Setia dalam hal-hal lain juga kita harus berusaha untuk itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya dia adalah Allah yang setia, maka kita pun juga harusnya setia. Tapi kita ada banyak kalinya tidak setia. Yang terakhir, pemuliaan atau glorification. Nah, pemuliaan ini sudah di surga. Ingat, pemuliaan ini di surga ini itu berbeda dengan keselamatan kita. Jadi
Apakah umat yang sekarang sudah masuk surga? Apakah sudah percaya? Apakah sudah percaya? Apakah sudah di surga? Belum. Jadi percaya, diselamatkan, dan surga itu berbeda. Kita bukan sampai surga baru diselamatkan, tapi pada waktu kita percaya. Lukas 19 ayat 9. Ini Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya keselamatan itu terjadi pada waktu kita percaya. Kalau hari ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini pun saudara akan langsung selamat, langsung mendapatkan hidup yang kekal. Tapi masuk surganya tunggu mati baru masuk surga. Jadi surga itu hanya sebagian dari keselamatan atau sebagian dari hidup yang kekal. Jadi sejak dari dunia ini kita itu sudah diselamatkan, sudah mempunyai hidup yang kekal, hanya belum masuk surga. Jadi keamanan kita, orang-orang yang sudah masuk di surga itu mereka sudah aman, karena mereka tidak mungkin lagi dibawa ke neraka. Kita juga yang di dunia ini juga sudah aman, kita pun tidak mungkin lagi dibuang ke neraka. Jadi dalam hal keselamatan ini sama-sama sudah aman. Hanya saja mereka di sana sudah sempurna. Kita di dunia ini masih berjuang dengan dosa-dosa kita, masih berjuang untuk supaya bisa hidup kudus di dalam pengudusan kita. Tapi soal keamanan, keselamatan kita sudah aman. Dari dunia ini kita sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Hanya nanti sampai di surga kita hanya melanjutkannya, hidup yang kekal bersama semua para kudus dan bersama dengan Allah. Itulah pemuliaan di surga. Ingat, Roma 3 ayat 23 itu mengatakan semua orang yang telah berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Nanti setelah kita percaya Yesus, kita mendapatkan pemuliaan itu. Kita mulia di sana, karena memang sampai di sana kita tidak mungkin lagi berdosa. Kita sudah mulia di sana. Itulah pemuliaan di surga. Nanti tubuh dan roh kita akan bersatu di sana, dan kita benar-benar hidup kudus mulia di sana kelak. Apakah sudah ada yang rindu mau ke sana? Hati ini sudah rindu ke sana, karena di dunia ini banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Di sana semuanya hal-hal yang enak. Hanya saja kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan di dunia ini, hiduplah untuk Dia. Karena itu, apakah pemuliaan ini kita yang mengusahakannya? Tidak. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh siapa? Oleh Dia. Roma 8 ayat 30, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara-saudara sekalian, lagi-lagi pemuliaan ini Tuhan yang kerjakan. Jadi mulai dari pemilihan itu dari surga mulainya, sampai kita sampai di surga, Allah yang melakukan semuanya itu. Jadi lanjut. Jadi lihat, saya meringkasnya untuk kita sekalian, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk keselamatan kita. Mulai dari pemilihan, Allah memilih kita yang akan kita sebelum dunia dijadikan. Setelah Allah memilih, Dia akan melahirkan kita ketika kita hadir dunia. Ketika Dia setelah melahirkan kita akan memanggil kita dengan Injil. Setelah Dia memanggil kita dengan Injil, lalu kita menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Setelah kita percaya, lalu kita
benarkan. Setelah kita dibenarkan, dia juga akan mengangkat atau mengadopsi kita sebagai anak. Setelah itu, dia juga akan bekerja untuk menguruskan kita. Setelah dia bekerja menguruskan kita, kita akan tekun sampai akhir. Dan ketika kita mati, kita akan dimuliakan di surga. Dan dari semua rangkaian proyek kerja Allah ini, satu pun tidak ada yang kita lakukan. Semuanya dia lakukan itu. Dan karena itulah Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Jadi dari pemilihan di surga sampai pemuliaan di surga, itu semuanya Allah lakukan untuk keselamatan kita. Dan tidak ada usaha, tidak ada sumbangsi kita, tidak ada kontribusi kita sedikit pun di dalam semuanya itu, di dalam 9 tahap itu. Hanya Allah yang melakukannya. Karena itulah yang disebutkan kasih karunia atau anugerah Tuhan bagi kita orang percaya. Roma 11 ayat 5 dan 6. Demikianlah juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Makanya kita tidak percaya manusia diselamatkan karena iman dan perbuatan baik. Karena kalau itu sudah ada perbuatan baik, maka itu bukan kasih karunia. Tapi kalau itu kasih karunia, maka bukan karena perbuatan baik. Jadi kasih karunia itu adalah diberikan kepada orang yang tidak layak. Memang kita semua ini tidak layak, karena tidak ada sumbangsi kita dalam keselamatan kita. Memang itu 100% kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Itu diberikan cuma-cuma. Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi kita itu diselamatkan cuma-cuma, gratis. Hari-hari ini semua barang sudah mahal, bensin, apalagi bahan-bahan dapur dan lain sebagainya, itu bisa mahal. Satu-satunya yang gratis dari dulu sampai sekarang sampai dunia akan kiamat hanya keselamatan. Tapi anehnya orang lebih memilih yang mahal daripada yang gratis. Kalau bukan hal keselamatan, orang banyak sekali ingin yang gratis. Tapi dalam hal keselamatan, saya tidak habis pikir orang masih mau susah-susah. Saya tidak mau banyak percaya. Saya harus berusaha. Ya kalau sudah berusaha dan bisa, masih mendingan. Kalau tidak bisa sama sekali, itu sudah harus pikirkan. Jadi memang keselamatan itu gratis, cuma-cuma daripada Tuhan. Karena itulah hari ini yang kita pelajari itu mau mengajarkan kita dua hal, yaitu kerendahan hati dan tidak sombong. Kerendahan hati dari mana? Saudara bisa rendah hati karena saudara tahu saya diselamatkan bukan usaha saya, tapi hanya karena belas kasihan, hanya karena anugerah Tuhan kepada saya. Dan ini membuat saudara tidak sombong. Karena apa? Karena saudara tidak melakukan apapun di dalam keselamatan itu. Makanya yang kedua ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semua orang Kristen, semuanya pasti orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu dia diselamatkan hanya karena anugerah dan bukan karena kebaikannya. Tapi kalau saudara berusaha dengan berbuat baik supaya selamat, saudara akan bangga. Kenapa? Saya bisa selamat karena saya lebih baik dari orang lain. Orang lain tidak selamat karena mereka lebih buruk dari saya. Tapi dalam Kekristenan mengajarkan tidak. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu saudara harus hidup rendah hati dan juga tahu akan kelemahan dan keterbatasan diri saudara. Karena itu dari surga sampai surga dalam hal keselamatan kita semua Allah kerjakan. William Temple mengatakan,
semua dari Allah. Satu-satunya dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku adalah dosa dari mana aku perlu ditebus. Jadi apa yang kita sumbang? Ya, yang kita sumbang bukan kebaikan, tapi dosa di mana kita perlu ditebus dari sana. Juga J.I. Packer mengatakan, orang berdosa sama sekali tidak menyelamatkan diri mereka dalam pengertian apapun. Keselamatan dari awal hingga akhir secara utuh dan menyeluruh, baik di masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang adalah milik Tuhan. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Itu adalah pelajaran kita, perenungan kita pada malam hari ini. Kita belajar di dalam keselamatan kita. Allah memilih dari surga sampai kita nanti masuk surga, semuanya Allah yang melakukannya. Dan apakah saudara merasa diberkati? Kalau saudara tidak merasa diberkati, saya tidak bisa berkata apa-apa, karena memang mungkin itu yang saudara rasakan. Tapi kalau kita belajar dan melihat semuanya ini, kita harus kagum kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Dia begitu setia. Kita belum ada, Dia sudah memilih kita. Sampai kita hadir di dunia, Dia menolong kita. Ketika kita tidak mencari Dia, Dia datang mencari kita. Dia menolong kita, mengerti. Dia menolong kita supaya kita bisa percaya. Dia membenarkan kita, menguruskan kita. Dan Dia menolong kita supaya tekun sampai akhir, sampai kita menembuskan nafas terakhir dan kita sampai ke surga. Ini harusnya membawa pujian, penyembahan kepada Allah kita. Karena itu semua kita yang malam ini yang belum pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, malam ini kesempatan bagi saudara untuk percaya kepada Dia. Karena itu saudara-saudara sekalian, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan Dia pasti akan menyelamatkan kita. Hari Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menyediakan jalan itu. Kita memang mempunyai banyak masalah dalam kehidupan ini, masalah keluarga, masalah dalam hubungan, masalah dalam ekonomi, masalah dalam relasi kita dengan sesama dan lain sebagainya. Ada banyak masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, dan mungkin kita bisa mencari solusinya. Tapi ingat, ada satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Dan Allah sudah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Ingat, semua kita ini orang berdosa. Karena itu, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Selain di dalam Dia, tidak ada yang lain. Di bawah kolongan ini, tidak ada selain Yesus. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Coba kembali kepada kata-kata Packer tadi. Kita sama-sama membaca kata-kata dari Packer ini. 2, 3. Orang berdosa sama sekali tidak menyelamatkan diri mereka dalam pengertian apapun. Keselamatan dari awal hingga akhir secara utuh dan menyeluruh, baik di masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang adalah milik Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan.